Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Yeay, hari ini aku mau bikin video yang sangat dramatis. Di sini akan membahas suatu kejadian fenomena rahasia lebay. Ada sepupuku. Hai. Kenalan dulu dong. Iya, nama saya Citra Eka Nama Sukma. saya. Maklum ya guys. Nama aku. Ya ini guru. Jadi kalau Kita tata harus- bahasanya sangat baku itu maklumi aja. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Oh ya. Hore. Jadi hari ini aku mau ngasih beberapa pertanyaan, bukan cuma pertanyaan tapi juga permainan yang seru ke sepupuku yang kebetulan rumahnya nggak jauh-jauh banget sih, cuman ini sebelah sini aja. Jauh banget loh itu. Itu Iya. jauh banget. Perjalanan berapa jam, Mbak? Tadi Berapa hari? Tadi naik kereta, habis itu lanjut naik kapal. Habis itu naik apa ya lagi ya? Jalan kaki Apa-apa deh. semuanya dinaikin lah pokoknya gitu Iya. ya guys. Oke, jadi aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab dengan jujur. Boleh nggak jawab? Ya wes keluar aja Mbak. Ini Mbak ngapain gitu loh. Sebelum menuju ke pertanyaan-pertanyaan Random. Ya. Kita sedikit cerita dulu. Jadi kita beda umurnya 11 11 tahun. Tapi kok Dia gak dulu kelihatan? masih tiik segini. Aku udah segini. Dan aku bisa ngikutin kemauan dia yang anak sinetron banget gitu. Ya kan? Enggak. Gue juga anjir. Yang suka pingsan pinggir jalan siapa? Ya kan guys. Itu satu hal yang memalukan. Enggak sih. Oke, jadi kita itu beda 11 tahun. Dulu aku masih SD apa ya? TK mungkin ya. Beliau ini udah SMA. Iya enggak sih? Udah SMA. Jadi aku masih tiik banget. Ibu ini sudah apa namanya ya? Kamu SD aku masih di SMA kan? Kamu sudah kelas 1 kan? Oh gitu. Terus kita itu dulu saking nempelnya ibarat tetap apa namanya? Kalau kata orang Jawa Amplop tumbuh sama oleh perangko. tutup. Gitu. Nah, itu kita sampai disebut yang namanya soulmate. Jadi ya Kayak kemana-mana tuh selalu berdua. Hampir setiap hari, pagi, siang, sore. Itu selalu aku ke rumahnya dia ke rumahku. Kita main-main dandan-dandanan. Sinetron-sinetron kayak gitu. Jadi aku dulu waktu kecil itu suka banget main sinetron-sinetron. Gak tahu kenapa ya. Ya karena kamu kebawa kamu. Enggak, aku kebawa kamu aja. kalau kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi aku udah siapin beberapa pertanyaan untuk kamu. Dari pertanyaan yang pertama, kenangan waktu kecil apa yang paling gak bisa Mbak Citra lupain? Waktu itu adik aku kan punya adik, aku 2 saudara nih. Aku punya adik, selisihnya kita cuma 5 tahun. Salah dia umur 3 tahun. Aku berarti umur berapa? 8. Aku kelas 2 SD. Waktu itu kan ada pertandingan sepak bola kan di lapangan. Nah, adik aku tuh nangis. Manda nangis, adik aku nangis. Dimandiin sama ibu, dia nangis. Terus aku sok-sokan jadi kakak yang baik. Enggak apa-apa, habis ini aku ajakin kamu nonton bola. Habis ini aku ajakin kamu nonton bola. Akhirnya udah kan, aku ajakin nonton bola. Nah, dia itu tiap ketemu orang kan nangis. Di jalan ketemu orang nangis. Jadi aku gendong. Masa sih? Walaupun aku gak kuat sebenarnya gendong dia, kan dari dulu dia gendut ya. Suka aku gendong dia, nggak kuat, cuma gini, udah turunin lagi. Habis itu ketemu orang lagi, sampai akhirnya dicariin sama ibu aku, kan aku nggak bilang, dicariin sama ibu aku, udah sampai lapangan aku dimarahin sama ibu aku, gara-gara bawa adik aku yang masih umur 2-3 tahunan itulah ke lapangan sendirian jalan Nakal ya, kaki. Nggak nakal sih, tapi itu maksudnya aku sayang banget sama adik aku. Oh, itu yang paling gak bisa dilupain? Iya, soalnya ya itu tuh kayak aku tuh sayang banget gitu loh sama dia. Walaupun sekarang kita suka berantem, tapi waktu kecil aku tuh sayang banget sama kamu. Iya, tapi Dek Manda tuh, aku manggilnya Dek ya, karena gini, karena keluarganya Silsilahnya Mbak Citra itu tuh
neneknya itu adiknya nenekku. Oh ya, VA itu juga zaman dari itu tuh tomboy loh. Makanya aku kaget. banget. Tadi kan bilang apa nangis gitu kan ya, Iya, takut gitu. kalau ketemu Sebenarnya orang dia tomboy nangis. loh. Kalau tiap ketemu orang dia nangis. Dan dulu rambutnya segini, ingat banget. Terus rambutnya warnanya merah kan, kalau anak kecil dia dulu kan merah. Terus habis Gendut dikeramasin gitu. Gendut Iya gak sih? gendut, masih suka pakai rok. Ada setelan kan, setelan rok sama atasannya itu. Oh ya, kemarin yang kalian kalau udah nonton Vitiku sebelum ini, itu kan nikahan sepupu. Nah, itu adiknya dia yang nikah. Iya, yang gendut sebelumnya. banget. Enggak. Oke, itulah kenangan yang paling nggak bisa dia lupain. Oke, Lanjut. ya itu. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, menurut Dek Citra, perbedaan Dek Citra yang dulu sebelum nikah sama yang sekarang setelah nikah itu apa bedanya? Kalau perbedaan sebelum nikah dan setelah nikah tuh Pasti beda ada lah banget ya, Heeh. beda banget. Maksudnya kalau yang dulu kita tuh tidur sendiri, terus kan Itu udah pasti ya guys. Ya kan itu kan perbedaan yang sangat jauh sekali gitu loh. Terus abis itu kalau dulu masak buat sendiri, kalau sekarang kan masak buat suami gitu. Emang masak? Ya masak guys, masak. Kamu tanyain suami aku masak. Walaupun nggak sering beli sih. Ya karena gini, aku bukan tipe orang yang suka masak. Maksudnya aku masak itu kalau pas pengen aja, maksudnya pas pengen mood tuh, gitu. Sama kayak aku berarti. pengen masak inilah, pengen ngerasain rasa masakan kita gitu. Jadi masaklah aku. Kalau enggak ya aku masak makanan ibuku lah. Mungkin dari segi ini nggak sih, perilaku yang dulu, oh aku dulu kayak gini, Oh, sekarang gini. jadi kayak gini gitu. Kalau sekarang sih aku merasa aku jadi kayak anaknya suami aku ya. Kok bisa gitu? Oh, saking ngomongnya. Gini, dia itu tipe orang yang jarang banget marah. Ya marah sih, cuman jarang gitu. Dan dia bisa nurutin sikap aku yang anak kecil banget gitu loh. Kayak, Mas, minta ambilin ini gitu. Dia suka ngambilin. Jadi aku tuh ngerasa aku tuh anaknya banget gitu loh. Dia kalau misalkan aku punya anak nih ya, anaknya ada 2. Yang pertama aku, yang kedua anak aku. Oke, itulah pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi kan udah nostalgia waktu kecil, sekarang aku mau tanya nih. Ini kan kebanyakan teman-teman nggak tahu, tapi kita udah spill di awal kalau silsilah keluarga kita tuh seperti itu. Nah, menurut Dek Citra, keluarga kita tuh kan berdekatan ya. Maksudnya bukan dari segi rumah, juga dari segi silsilah juga kan dekat gitu. Nah, nenek aku, kakaknya, neneknya aku. Jadi nenek aku tuh anak pertama, neneknya Dek Citra itu anak terakhir. Nah, terus menurut Dek Citra tuh kenangan apa yang paling nggak bisa Dek Citra lupain waktu kecil bareng kedua keluarga kita kalau lagi kumpul gitu? Pertama ya, yang dari nenek aku dulu. Kalau yang dari nenek aku, dulu aku suka dimarah-marahin sih. Yes. Gini ya, nggak tahu ya, mungkin aku nurun judisnya dari beliau. Jadi aku kalau sama almarhum nenek aku tuh suka banget berantem. Maksudnya suka berantem tuh, misalkan nenek aku kan suka ngomel gitu ya, almarhum itu suka ngomel. Jadi suka aku nyautin, aku berani nyautin. Cucunya yang dari sana itu yang berani nyautin cuma aku doang. Oh, gitu ya? Jadi maksudnya yang bikin rindu, bikin kangen tuh itu. Maksudnya aku berani nyautin beliau. Tapi beliau sayang sama aku. Kalau misalkan aku berangkat sekolah, beliau kasih uang jajan ke aku. Dan ke cucu-cucu lainnya enggak. Iya. Padahal aku maksudnya kalau orang lain lihat tuh aku kayak musuhnya. Cuman kalau dari segi sayangnya itu beliau suka ngasih jajan aku daripada cucu-cucunya yang lain. Sekolah tuh uang saku suka double. Mungkin beliau aku ngerasa kayak ini sifatnya sama gitu. Iya, soalnya selain itu kan deketan kan, rumah kita kan deketan. Iya, kita satu pekarangan, cuman beda rumah gitu loh guys. Terus kalau sama dari yang nenek sini, keluarga sini itu kenangannya apa? Aku dulu waktu kecil suka jatuh.
Oh, terus? dan Mbah Yem. Mm-mm. Aku manggilnya Mbah Yem ya, namanya Mbah Saniem, almarhum Mbah Saniem. Mbah Yem itu yang suka tiap kali aku jatuh beliau yang mijitin aku. Kan beliau dulu itu Ya, tukang dukun pijit pijet. bayi ya guys ya, jadi Ngerti lah. jadi aku dulu suka jatuh, suka manjat kan dulu, suka manjat di itu loh belakang rumah Pohon rambutan. rambutan. Jadi belakang rumahku tuh dulu ada pohon rambutan. Iya, mau manjat di situ jatuh. Terus habis itu udah diurut sama beliau. Ingat banget dulu, kan badanku kecil banget ya dulu, jadi tapi aku maksudnya nggak kenapa-napa gitu, jatuh nggak kenapa-napa. Suka sampai sama Mbah Yem itu dibilang, kenapa kok sering jatuh? Kamu kok sering jatuh tapi kamu nggak apa-apa? Iyalah, kalau kata orang Jawa itu Kenapa? otot kawat balung besi. Oh, gitu. Walaupun kecil tapi alhamdulillah sih nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Jangan. Kelebihan dari Allah itu. Bukan kelebihan sih, biayaan. Jadi sekarang lanjut ke percintaan. Nah, ini menarik nih. Soal Aku jadi percintaan. Aku jadi deg-degan. Kan kita tuh kan beda 11 tahun ya. Iya. Otomatis circle kita, terus Pertemanan pertemanan kita juga pasti beda kan. Gaya pertemanan, gaya percintaan juga pasti beda. Tipe-tipe gitu. Nah, yang aku tahu cowoknya Decita tuh dulu ada Mr. X gitu. Dulu ada mantan. Itu aku tahu cuman itu doang. Abis itu udah nikah sama yang sekarang itu. Aku mau tanya, sebenarnya mantan itu ada berapa sih di Citra itu? Jujur. Nggak ngitung ya. Oh, berarti banyak berarti? Maksudnya bukan gitu. Pacaran itu bisa gini loh. Pacaran nggak pacaran. Kalau yang deket-deket aja itu gebetan. Banyak. Enggak gebetan sih. Dulu tuh nggak tahu ya kenapa. Ya nggak dianggap muka gitu. Aku tuh biasa aja gitu loh. Cuman yang suka banyak. Bukan yang nggak tahu suka apa enggak gitu. Cuman teman-teman doang tuh yang bilangin gini, kamu loh dicariin sama dia gitu loh. Terus dicie-ciein gitu. Terus dari awal dicie-ciein, akhirnya dia tuh deket sama aku. Padahal aku nggak nyari-nyari dia. Deket. Jadi kalau dulu kan masih zaman SMA tuh telepon rumah gitu loh. Telepon rumah. Nah, aku kan SMA aku jauh ya. SMA aku jauh naik bus. Tapi aku tiap hari pulang. Jadi di sekolah dulu nggak ada handphone, maksudnya kita nggak pegang HP bebas kayak sekarang tuh nggak. Jadi dulu kalau pulang sekolah kayak gini. Nanti malam ya habis maghrib pakai telepon. Oh, tapi nggak pacaran. Telepon rumah. Tapi BBM? Belum. Belum ya? Aku BBM itu aku kelas 3. SMP. Aku kelas 3 SMA. Terus habis itu ya HP ada, cuman kan kalau dulu nggak ada WhatsApp, cuman SMS biasa kan. Nah, kan jarang punya pulsa, jadi enak pakai telepon kan. Telepon, cuman kita nggak ngapa-ngapain, maksudnya kita nggak pacaran. Terus abis itu aku bener-bener ada pacar itu yang sama yang itu, yang lama itu, yang aku sebelum tahu. ini, sebelum aku menikah ini, isi Mr. X ini, aku pacaran dari kelas 2 SMA sampai aku lulus sekolah. Kayaknya lama banget loh waktu itu. 2011. Ya, seingatku tuh lama banget itu. 2000. Iya bener kan? 2009, 10, 11. Kayaknya hampir 5 tahun deh. Berapa sih? Apa 2012 ya? Lupa aku. Maksudnya pokoknya lama. Ya udahlah. Tahun-tahun itu udah di skip, soalnya nyakitin banget. Bukan aku yang nyakitin ya. Maksudnya mungkin cerita-cerita di sana karena dulu memang banyak, maksudnya bukan banyak sih, kan namanya kita masih remaja dulu, waktu SMP SMA itu masih remaja. Nah, kalau ada anak cowok yang datang ke rumah tuh kan suka banyak, nggak tahu mereka itu mau ngedeketin apa mereka cuma mau main aja, kita nggak tahu. Nah, dikiranya aku tuh banyak gonta-ganti, padahal enggak. Sama sih, aku tipe kok aku menuduh diriku sendiri tipe yang setia? Enggak. Oh, berarti gak setia? Bukan, maksudnya
Ya kalau kita udah punya satu pasangan aja kan ya udah cukup satu aja kan, gak ada yang lain, ngapain lagi Kalau dia gitu loh. enggak, Kalau dia, aku dulu diputuskan dia selingkuh guys. kurang ajar. Sama Anjir lo itu, mas. nggak sama itu. Aku kan dulu 2000 aku habis lulus sekolah, belum masuk kuliah, kan aku suka masak. Maksudnya aku masak buat makan, maksudnya buat Iya orang masak rumah. ya buat makan coy. Enggak, maksudnya bukan masak-masak buat konten, enggak, maksudnya masak buat orang rumah gitu loh. Karena pagi ibu aku kerja kan, udah berangkat kerja, jadi karena aku nggak ngapa-ngapain di rumah, udah nggak sekolah, maksudnya udah nggak sekolah, belum masuk kuliah, jadi aku masak. Nah waktu itu dia kan udah kerja, dia lulus SMA itu udah kerja gitu loh. Kayak flexing banget gitu. Dia udah kerja, habis itu dia udah pas balik kerja itu, maksudnya balik ke sini, maksudnya balik ke Blitar, dia kerjanya nggak di sini. Itu aku kan habis masak. Nah masak kan pakai bawang. Tangan aku kan bau bawang. Aku diputus hari itu juga gara-gara aku bau bawang. Katanya Terus diketahui kok kamu bau bawang? Sumpah? Iya. Oh, yang ini aku kayak belum tahu ceritanya ya kayak. Gitu, aku bau bawang. Terus maksudnya tangan aku bau bawang, guys. Terus dia mutusin? Iya. Anjir lo mas. Terus besok awas lo. 1 minggu setelah dia balik lagi ke tempat kerjanya, dia ngajakin balikan lagi. Nah, cewek mana yang nggak capek gitu loh, capek. Ini selingkuhnya sama siapa? Selingkuhnya sama siapa? Selingkuhnya sama teman kerjanya dia sendiri lah. Sama? Kayaknya teman kerjanya dia. Jindis bukan? Iya. Tapi aku yakin kamu nggak akan lihat ini. Kalau kamu lihat ini, kamu akan tahu kamu yang jahat. Lo. Tapi sekarang dapetnya malah jauh-jauh lebih baik loh. Alhamdulillah. Kalau yang sekarang lebih baik. Maksudnya sepadan lah, setara. Gini, terserah ya, kalau orang lain kan mau ngomong apa kan terserah. Yang penting yang tahu dia itu kita istri. Iya. Walaupun sebenarnya kadang kita sebagai istri nggak tahu dia, belum tahu sepenuhnya kan. Cuman selama dia itu taat, maksudnya taat itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cukup baik lah. Iya. Maksudnya dia aja setia sama Allah. Apalagi sama kita gitu loh. I love you. I love you, my Pepinoku. Jadi kalau aja Pepino aku. Iya. Ya begitulah guys. Tapi kalau ngomong-ngomong mantan nih ya, kan memang yang aku tahu memang yang itu ya, si lo mas. Iya, soalnya dia waktu itu masih kecil banget. Dan dia suka ngintipin aku pacaran di ruang tamu gitu ya. Nah, tapi aku dulu suka digodain sama si itu. Iya, bisa godainnya kayak, bukan godain gitu guys, kayak aku masih kecil ya, masih pi. Jadi kayak godain tuh nggak godain kayak anak kecil ya gitu. Kalau si yang ini kan emang tipe orangnya cuek, tapi banget. Tapi dia tuh kalau aku lihat dari sudut pandang gue ya, kalau dibanding yang ini jauh lebih baik yang ini anjir. Iyalah. Iya sih. Lagi. Makanya waktu dia nikah tuh aku nangis, tapi nangisnya di belakang sama Bunda. Terus kalau ngomongin soal mantan juga, jadi mantanku tuh juga FYI ya, juga nggak banyak mantanku dulu itu. Nggak kamu jauh-jauh. Kamu playgirl? Ya, aku mengakui kalau aku playgirl. Jadi nggak jauh-jauh lah sifatnya dari mantannya dia. Makanya aku nggak mau sama dia yang kamu tahu itu. Iya. Nah itu. I see. I know. Yang seumuran sama dia. Jadi mantanku itu kebetulan seumuran sama dia. Iya sih. Profesinya juga sama. Jadi kelakuannya tapi aku enggak kok. Aku baik. Iya, kok dia enggak. Nyakitin karena banget. Dia laki-laki. So cool lagi. Iya. So ganteng. Siapa? Itu mantan kamu. Kok tahu? Ya tahu lah. Emang pernah ketemu? Enggak, kan dari cerita kamu aja. Iya sih. Aku tuh bisa ngelihat orang dari fotonya doang. Iya, sifatnya tuh aku bisa. Terus kayak flexing banget. Kok jadi gibah ya? Ya gitulah. Pokoknya yakin banget kalau ngomongin mantan tuh. Kayak sumpah. Ini konten aku kalau ngomong kasar tuh di sini doang kayak. Gak tau kenapa ya. Aku kalau ngomongin mantan itu biasa. Sebenarnya biasa udah move on guys. Tapi kayak masih ada kayak gede banget gitu loh. Dia buang aja. Yang penting kan sekarang kita udah punya suami yang baik gitu loh. Itu Farhan juga baik sih. Alhamdulillah, masya Allah. Jangan
jangan suka pamer, nanti ain katanya. Iya, Ain. Astagfirullahaladzim. Ya gitu lah guys. Ya kita memang seperti ini guys. Jadi agak suka dramatis. Gitu. Kita suka drama banget. Jadi mohon maaf ya konten ini kalau aku sedikit lebay. Enggak seperti yang kalian seperti mengenal aku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut. Ini bukan pertanyaan sih, tapi ini ke this or that. Jadi Dejiter harus milih ini atau ini. Ini this or that, ini apa ini? Dari 2 pilihan, this or that. Masa kecil seru bareng sepupu, which is sepupunya aku, atau masa remaja bareng temen-temen. masa kecil bareng sepupu. Soalnya temen aku dikit. Maksudnya aku tipe orang yang gini loh. Sampai ibuku suka bilang gini dulu. Walaupun kita satu kelas, aku ada teman satu kelas. Cuman dia nggak sebangku sama aku. Aku nggak anggap dia temen. Jahat banget sih. Gak jahat, tapi aku nganggap Gak cocok gitu. bukan gak cocok. Yang maksudnya aku ngerasa itu temen itu yang tiap hari aku bareng sama dia. Kalau cuman sekedar say hello doang, lihat-lihat, aku tahu kamu, nama kamu, itu doang, itu aku nggak anggap dia temen. Gak tahu gitu. kenapa. Jadi Dan sampai sekarang temen aku juga dikit itu aja. Iya, cuma 5 orang. Gengnya 5 orang deh. Oke, lanjut. Jujur tapi menyakitkan atau bohong demi kebaikan? Apa ini? Jujur tapi menyakitkan atau bohong? Karena aku adalah muslim yang baik, jujur tapi menyakitkan. Gitu ya. Kalau aku sih enggak sih guys. Karena aku sudah pernah mengalami situasi yang keduanya. Aku bohong tapi demi kebaikan. Menurutku aku gini. Tapi ini kita lihat konteksnya dulu. Iya. Kita lihat masalahnya apa dulu. Makanya aku enggak selamanya persoalan itu harus jujur. Kadang yang menyakitkan itu malah bukan menyakitkan buat kita ya, buat orang lain itu takutnya kan seperti itu. Tapi nggak apa-apa kalau menyakitkan buat orang lain, kalau buat aku jangan. Egois banget loh. Lanjut. Deket sama keluarga atau punya banyak teman? Kalau ini jawabannya hampir sama kayak deket sama keluarga. Ya. Kalau punya banyak temen, aku tipe orang sebenarnya aku tuh orangnya introvert tapi berapa persen gitu loh. Jadi aku tuh nggak ada yang tengah-tengah. Jadi kalau 50% kelihatannya ekstrovert, aku tuh ekstrovert kalau bareng teman-teman aku. Maksudnya teman-teman yang deket doang sama keluarga. Tapi kalau misalkan gitu ya di tempat umum, kalau misalkan kita di kafe gitu aja lah. Aku mau pesen makanan gitu, itu suka mikir lama. Mau bayar gitu aja aku suka deg-degan. Aku malu. Oh, begitu. Iya, ada kan introvert level-levelan itu kan ada kan. Nah itu. Aku termasuk yang itu. Oke. Jadi lanjut. Apa tuh? Ya gitulah. Apa sih pertanyaannya tadi? Ya dekat sama keluarga lah. Sama keluarga. Alasannya itu tadi loh. Nah ini. Kenangan masa kecil atau rencana masa depan? Dua-duanya penting. Nggak bisa milih lah. Ya harus milih. Kenangan masa kecil itu kan juga penting. Tapi rencana masa depan juga penting kan. Jadi akhirnya nggak milih. Enggak lah, dua-duanya. Ya terserah dia lah guys ya. Dia dua-duanya. Iya kan, dua-duanya kan. Ya aku setuju sih kalau pertanyaan ini. Kenangan masa kecil tuh penting buat kita dan untuk masa depan kan juga penting banget. Karena pelajaran di masa lalu juga kan. Selain gitu kita nggak mungkin kan kita harus berhenti di tengah-tengahnya kan nggak bisa. Betul. Oke. Lanjut. Jadi pendengar yang baik. Aku guys. Jadi pendengar yang baik atau pendapatmu selalu didengar? Nah, ini nih. Ini kayaknya kalau pengalaman aku, pendapat aku selalu didengar. Maksudnya aku minta pendapat aku selalu didengar. Iya, emang tipe egois sih. Ya aku juga. Aku mengakui. Aku nggak bisa ngalah. Sama. Susah. Iya, sama. Gimana dong? Kita kan jujur-jujuran kan? Ya kita jujur guys. Di sini cuman lanjut. Nah ini cinta pertama tuh cinta terakhir. Nah itu suami aku tuh cinta pertama dan cinta terakhir aku. Oh my god. Oh jadi gini, kita pacaran. Kalau pacar sama cintaan beda. Pacar pertama ada emang. Tapi kalau ngerasain cinta pertama ya sama suami aku yang sekarang ini. Oh jadi dia suami aku yang pertama. Sekarang ya suami aku. Jadi itu emang cinta pertama.
Iya, dan cinta aku tuh juga udah Habis habis di di dia. dia. Oh, Nggak bisa. beruntung sekali dirimu bisa menikahi cinta pertamamu. Iya, beruntung kayak ya. Enggak. Tapi Kita saling Mm. beruntung. Jarang loh ada perempuan itu bisa menikahi cinta pertamanya. Biasanya tuh kebanyakan mayoritas perempuan itu biasanya menikahi seseorang Dia yang jadi cinta terakhirnya yang dia. ya hanya sekedar untuk melanjutkan hidup aja Iya, gitu. soalnya dulu gini loh, kalau pacaran tuh kayaknya biar nggak kosong aja gitu loh. Oh gitu. Biar kalau ada Kakek nanti. ada kemana, maksudnya ada main kemana gitu, ada yang ngajak gitu doang. Oh gitu. Beruntung sekali loh bisa menikahi cinta Kalau pertama. cinta pertama ya Tevino aku. Oke. Ya cukuplah itu pertanyaan-pertanyaan yang cukup random dan sedikit membuka silsilah keluargaku ini. Ya apa sih, kita cuman ngobrol-ngobrol aja karena kita jarang ngobrol penting banget kayak gini. Boleh minum dulu. Tarik nafas dulu. Jadi ya begitulah guys, ngobrolin soal nostalgia, percintaan, pertemanan, kekeluargaan. FYI juga keluarga kita tuh kan cukup banyak banget ya saudaranya. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang pun juga masih ada dan masih rukun gitu. Jadi next mungkin kita bakal ngumpulin keluarga besar terus ngobrol-ngobrol. Ya cukup segitu aja. Terima kasih sudah hadir di podcast yang sangat gabut ini. Sama-sama. Obrolan yang mungkin buat orang tuh nggak mutu, nggak penting, tapi buat tapi makasih loh penting kalian banget. yang nonton ini tuh, makasih banget. Karena aku bikin video itu bukan buat apa ya, cuman ya arsip-arsip aja gitu. Siapa tahu ntar kalau anak-anak kita udah gede bisa ini Iya. mamaku. Kalau Gitu. dapat AdSense ya nggak apa-apa ya. Ya alhamdulillah sih. Ya doain aja. Bagi- Makanya jangan lupa subscribe. Oke guys, cukup segini videonya. Terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan pencet tombol notifikasinya biar kalian tahu video-video update terbaru dari Agus. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Mwah.